Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas kelompok 7 yang berjudul pemenuhan nutrisi pada ibu hamil. Kelompoknya yang pertama ada Rafika Rahmah, 2 Mardia, W Mahfud, 3 Indah Fitriastuti, 4 Tika Widyastuti, 5 Asriyah Kadir, 6 Betalia Rizkanita, 7 Delviana, 8 Kintan Riana Potale. Definisi mineral adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk hidup. Mineral berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Tanaman mendapatkan mineral dari tanah. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah zat energi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kesehatan, menjaga pertumbuhan, dan juga membuat organ bisa menjalankan tugasnya secara normal. Tanda dan gejala kurangnya nutrisi ibu hamil. Yang pertama, kelelahan dan kekurangan energi. 2, pusing. 3, sistem kekebalan tubuh yang rendah yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi. Yang 4, kulit kering. 5, gusi bengkak dan berdarah. 6, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. 7, berat badan kurang. 8, pertumbuhan yang lambat. 9, kelemahan pada otot. Akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil, pada janin, yang pertama, proses perkembangan dan pertumbuhan akan terganggu. Yang kedua, resiko keguguran cacat pada janin. Yang ketiga, BBLR. Pengaruh bagi ibu hamil, yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, perdarahan dalam masa kehamilan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi infeksi tinggi. Yang keempat, kurang darah atau anemia. Yang kelima, kek atau kekurangan energi kalori. Manfaat nutrisi pada ibu hamil, yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu hamil. Yang kedua, menjaga kesehatan janin yang ada dalam kandungan. Yang ketiga, persiapan untuk menghadapi persalinan. Apa saja makanan dan minuman yang kaya akan mineral yang penting untuk ibu hamil? Yang pertama, kalsium. Kalsium itu berperan sebagai pembentukan tulang dan menjaga kesehatan. Saat kekurangan asupan kalsium, seseorang akan rentan mengalami penyakit osteoporosis. Yang kedua, klorida. Berperan sebagai elektrolit dan membantu produksi asam lambung. Saat tubuh kekurangan asupan mineral klorida, resiko gangguan pertumbuhan, pusing, dan kram. Yang ketiga, magnesium. Berperan sebagai zat pembentuk darah merah dan mengikat oksigen dan hemoglobin. Kekurangan mineral ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, hingga fungsi otot dan syaraf. Yang keempat, kalium. Dibutuhkan sebagai pembentuk aktivitas otot, jantung, regulasi, osmosis, fungsi syaraf, dan otot. Kekurangan mineral ini dapat memicu terjadinya diare, muntah, lemah otot, dan turunnya tekanan darah. Yang kelima, zat besi. Berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Mineral ini dibutuhkan untuk kofaktor enzim, fungsi otak dan otot. Kekurangan zat besi dapat memicu terjadinya anemia. Yang keenam, fluorida. Berfungsi untuk menjaga kesehatan gigi. Kebutuhan yang diperlukan saat hamil, tubuh membutuhkan cairan yang lebih banyak untuk menghasilkan darah dan air ketuban, guna menunjang perkembangan janin di dalam kandungan. Oleh karena itu, ibu hamil perlu minum air mineral sekitar 10 gelas air setiap harinya. Kurang minum air mineral saat hamil bisa menyebabkan tubuh menjadi dehidrasi. Yang pertama, agar menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yang kedua, menjaga infeksi saluran kemih. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan janin. Yang keempat, menurunkan risiko kelahiran prematur. Cara mengolah mineral, selain vitamin, kecukupan mineral juga penting bagi kesehatan ibu hamil. Aneka mineral itu diantaranya kalsium, yodium, zat besi, selenium, dan seng. Dalam proses ini, mineral akan dipisah antara cairan dan padatan dengan melakukan 4 tahapan, yaitu thawing. Proses ini akan memisahkan padatan dan cairan berdasarkan cepat atau lambatnya partikel mengendap dalam suatu pulp.
2. Filtrasi, berfungsi untuk memisahkan padatan dari campuran fase air. Yang ketiga, drying, pengeringan adalah proses pemindahan massa air dan pelarutan lainnya dari suatu zat padat atau semi padat dengan menggunakan penguapan. Proses ini seringkali merupakan tahap akhir proses produksi sebelum dikemas atau dijual kepada konsumen. Siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Ini Bu Bida, ini kan anak pertama saya. Iya. Terus saya tiap pagi tuh mul banget ya, nggak ada makanan yang bisa masuk. Gitu. Head terakhirnya kapan ya? Aku kayak Bulan lalu kayaknya mah. Bulan lalu ya? Bulan Berarti lalu. awal bulan. Iya. Berarti kemungkinan kehamilan ini sudah 4 minggu ya? 4 minggu ya, Bu. 4 minggu, keluhannya mual. Iya, Wah, ada sampai pusing muntah. sampai muntah gitu. Berapa kali muntahnya, Kak? Ada lah 3-4 kali. 3 sampai 4 kali. Lumayan ya, banyak ya gitu. Kasih obat ya Bu Bidan. Iya, Biar nanti. nggak mual-mual terus saya pusing. Juga ya nanti dikasih obat ya. Iya, Bu Bidan. Di data dulu ya. Namanya siapa? Nama saya Dia. Oh, dia gitu. Alamat? Ini masuk apa sih? RT 4. Oh, di situ? Ya, Ah, kita ah. di gang sebelah. Oh, Iya, gang di gang sebelah. sebelah. Berarti Iya. masuk RT 2 ya, Ya, gitu. iya. RT 2. Ya, coba nanti saya periksa ya. Periksa dulu, Bu Bidan. Oke, maaf ya Kak ya. Pusing, mual ya. Biasanya kalau pusing mual itu pada kehamilan muda dia termasuk normal gitu ya Kak ya. Normal ya? Karena dia peningkatan hormon estrogennya gitu. Biasanya terjadi sampai dengan usia kehamilan 13 minggu gitu ya. Yang penting dari kakaknya kalau misalnya terjadi pusing atau mual harus tetap makan sedikit tapi sering gitu ya. Kalau misalnya untuk ngilangin mualnya kakak boleh mengkonsumsi kayak misalnya jahe hangat gitu Jahe Kak. hangat. Gitu. Jahe hangat dia untuk mengurangi rasa mualnya yang berlebihan, mengurangi rasa membuang ludahnya yang berlebihan gitu ya. Kayak kakak tensinya lumayan agak tinggi gitu, bawahnya 120/90 gitu ya. Kakaknya pusing banget ini kayaknya ini Iya, gitu. biasanya Apa kan- deg-degan nih kakaknya? Iya, kayaknya karena malam nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur ya karena mual muntah tersebut ya. Iya, Gitu. iya. Coba saya ukur dulu ya. Iya kakak 23 pas banget. 40 ibu kecil ya. Kehamilannya masih 4 minggu gitu, jadi belum terasa sama sekali. Yang penting dari kakaknya mulai dari sekarang maamnya harus rutin gitu. Dah, kalau bangun miring dulu. Oh, miring dulu ya. Miring dulu biar kasih nggak ketekan, biar nggak mual dia. Nah, lengannya tadi udah kita lihat sama-sama 23 gitu ya. Normalnya berapa? Bu? Normalnya itu minimal 23,5. Lingkar lengan itu di sini untuk mengetahui kakaknya kadar gizi kurangnya atau tidak gitu ya. Makanya kalau misalnya lingkar lengannya agak kurang, kita harus pemenuhan gizinya standar gitu, harus menu seimbang setiap bulannya. Kakak harus makan sedikit tapi sering meskipun mual muntah gitu ya. Kalau misalnya kadar gizinya kurang, otomatis dalam kakak juga nanti berat badannya nggak naik-naik gitu. Nggak naik-naik otomatis dedeknya juga ikut nggak naik juga berat badannya gitu ya. Nah, ada nasi 5 porsi dalam seharinya, kemudian ada proteinnya. Proteinnya bisa dengan telur ataupun ikan gitu ya. Kemudian ada gizinya juga sebagai untuk lauk, ibaratnya seperti kayak seperti kayak tempe, tahu, lauk-lauknya tersebut gitu ya. Kalau misalnya kakaknya nggak suka nasi, misalnya mual atau nggak pusing ya, makan nasi nggak terlalu nafsu nih, boleh diganti seperti umbi-umbian gitu. Yang penting ada karbohidratnya gitu, pemenuhan karbohidratnya, pemenuhan untuk proteinnya gitu ya. Kemudian pemenuhan untuk ibaratnya vitamin C, D, E-nya. Kemudian untuk mineralnya juga ditinjau dengan kalsium, minum susu gitu ya Kak ya. Insya Allah nanti lingkar lengan kakak jadi naik gitu ya. Betul ya. Jadi harus dipantau dari sekarang agar berat badan kakak juga nanti naik. Yang tadinya sekarang 43, nanti bulan depan insya Allah jadi 45 gitu.
gitu ya. Jadi bapak boleh dipantau ya Ya, istrinya gitu, biar nggak mual-muntah, biar kadar gizinya juga cukup seimbang gitu ya. Ada lagi yang ditanyain dari bapak? Itu bahaya banget nggak sih Bu Bidan? Kalau misalnya kadar gizinya kurang, otomatis untuk bahaya ke bundanya bisa terjadinya seperti anemia gitu, kekurangan gizi. Kemudian ke dedeknya juga seharusnya dedeknya nanti 3 bulan sudah kedengaran jantung bayinya, ini tidak gitu ya. Jadi lambat gitu ya? Lambat, betul. Pertumbuhan dedeknya akan terhambat jadinya nanti gitu ya bunda ya. Jadi harus tepatin sekarang, nanti suaminya yang memantau setiap harinya minum susu sehari sekali gitu ya. Gitu.